Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan diagram kita. Kali ini kita akan beralih membahas activity diagram. Langsung saja kita masuk ke penjelasan di paragrafnya. Activity diagram are a technique to describe procedural logic, business process, and workflow. Jadi activity diagram ini digunakan untuk mendeskripsikan business proses, workflow atau procedural logic. In many ways, they play a role similar to flowchart. Jadi activity diagram ini ada banyak kemiripan penggunaan dengan flowchart, tapi ada perbedaan utama di antara activity diagram dan flowchart, yaitu activity diagram ini support parallel behavior. Jadi dia bisa memodelkan behavior yang paralel, jadi tidak satu arah saja. Jadi dua alur gitu ya, berjalan bersama-sama gitu ya. Di activity diagram ya bisa. Figure 11.1 shows a simple example of an activity diagram. Jadi di sini ada gambar 11.1 ya, seperti ini. Jadi gambar activity diagram ada initial node, ada fork, ada join, ada merge, ada activity final, ada flow ya. Jadi proses atau di activity diagram gitu ya, ini disebut action ya, disebut action. Oke, kita nanti akan lebih lanjut tahu mengenai notasi-notasinya. We begin initial node action and then do the action receive order. Kita mulai initial node dan dimulai dengan action receive order. Once that is done, we encounter a fork. Jadi kalau sudah receive order, kita menjumpai fork. Forknya itu adalah fill order atau send invoice. Ya. A fork has one incoming flow and several outgoing concurrent flow. Fork itu ada inputan satu, kemudian outputan dari fork itu adalah dua. Ya. Nah, nanti maksudnya fork itu bagaimana kita akan jelaskan lebih lanjut. Figure 11.1 says that fill order, send invoice, and subsequent action occur in parallel. Jadi fill order, send invoice, dan aktivitas setelahnya gitu ya, itu dilakukan secara paralel. Essentially, this means that sequence between them is irrelevant. Jadi tidak urut harus yang fill order seterusnya dulu atau send invoice seterusnya dulu. Ya. I could fill the order, send the invoice, deliver, and then receive payment. Or I could send the invoice, receive the payment, fill the order, and then delivery. Jadi nggak berpengaruh sequence-nya di situ. Ya, kalau pakai fork. Ya, dia bisa interleaving juga. Ya. The activity diagram allows whoever is doing the process to choose the order in which to do things. Jadi dengan menggunakan activity diagram memungkinkan seseorang untuk melaksanakan proses sesuai dengan keinginannya dia. Ini mau urutannya bagaimana? Ya. This is important for business modeling. Ini penting untuk suatu business modeling. Jadi penggunaan activity diagram ini penting untuk business modeling karena proses di business modeling ini sering terjadi dengan paralel. Jadi tidak saling mempengaruhi gitu ya. It's also useful for concurrent algorithm in which independent thread can do things in parallel. Jadi ini juga penting juga untuk algoritma-algoritma di mana di algoritma tersebut sering terjadi melaksanakan atau melakukan sesuatu itu dengan secara paralel. Jadi bisa digambarkan menggunakan activity diagram ini jika paralel. Oke. When you have parallelism, you will need to synchronize. Kalau Anda pakai parallelism, Anda harus atau Anda membutuhkan suatu notasi untuk mensinkronisasikan. Ya. We don't close the order until it is delivered and paid for. Jadi Anda nggak akan melakukan close order sampai alur yang di sini deliver ini ya,
dan paid for atau receive payment ini selesai. Ya, jadi ini selesai, Anda baru bisa close order. Ya. We show this with the join before the close order action. Jadi ada notasi join. Ketika ada paralelism, maka ada yang menyatukannya adalah ada join. Dan di join nanti kita bahas khusus juga. Ya, tapi di sini penjelasannya kalau join itu Anda tidak akan ya, close order sampai ini sudah deliver, N, di sini ada N ya, ada deliver dan juga sudah dibayar. Okay. With the join, the outgoing flow is taken only when all the incoming flows reach the join. Jadi dengan join, ya, outgoing flow atau flow setelah join ini hanya akan dijalankan kalau flow yang masuk ke join itu semuanya sudah sampai. Jadi nggak hanya satu saja, tapi semuanya sudah sampai. Yeah, so you can close the order only when you have both received the payment and delivered. You will notice that the nodes on an activity diagram are all action. Jadi nodes ya ini ya, fill order, overnight delivery, close order ini disebut action, ya bukan aktivitas. Kalau di sini disebut activity diagram itu adalah keseluruhan actionnya itu disebut activity kan itu ya. Jadi node-nya itu disebut action. Strictly, an activity refers to a sequence of action. Jadi activity diagram kan gitu ya. Itu ya terdiri dari sequence of action. Jadi urutan-urutan action. So the diagram shows an activity that made of an action. Jadi node yang ada di activity diagram itu disebut action. Conditional behavior is delineated by decision and merge. Jadi ada conditional behavior. Jadi dia ada decision, ada merge. A decision called branch in UML1 has a single incoming flow and several gathered bound flows. Jadi decision itu ini. Jadi ada decision seperti ini, masuknya satu, keluarnya several gathered bound flows, ya. Ada beberapa keluarnya. Okay. Each time you reach a decision, you can take only one of the outbound flow. Jadi kalau Anda sudah masuk decision, nah itu Anda harus memilih salah satu lewatnya mana. Jadi nggak bisa keduanya, nggak bisa semuanya. Jadi hanya pilih salah satu. Else flow should be used if all the other cards on the decision are false. Jadi kalau misalkan ini yang priority order bukan, nanti ada misalkan satu lagi di sini bukan. Nah harus ada satu else, ya. Atau disarankan ya menambahkan satu else supaya decisionnya itu tetap pasti nanti ada decision. Walaupun yang di kedua atau yang di satu ini nggak termasuk, gitu ya. Jadi tetap ada else, tetap dia bisa mengambil keputusan, gitu ya. Jadi kalau nggak ada masuk ke yang ini ya berarti yang ke else. A merge has multiple input flows and single output. Jadi di sini merge, ini ya merge has multiple input flows and single output. A merge marks the end of conditional behavior started by a decision. Jadi ada decision, ya, ada merge. Ya. Bedakan dengan yang join. Nah, nanti ada bedanya. Di sini ada penjelasan mengenai ya urgensi bagaimana menuliskan decision dan merge. Jadi urgensinya apa gitu ya. Di sini si penulis merekomendasikan that you use only a single incoming and outgoing flow to one action and show all join and merge explicitly. Jadi kalau lebih baik Anda menggambarkan secara eksplisit atau secara nyata, secara terang gitu ya. Kalau ada decision dan juga single incoming and outgoing flow. Jadi digambar secara eksplisit. That will avoid confusion. Jadi gambar saja. Ya, karena di sini dijelaskan kalau di UML1 tidak ada notasinya sehingga gambarnya tertentu gitu ya. Nanti bisa dibaca. Ya di part ini saya tutup sekian dulu. Nanti kita akan lanjut ke part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Decomposing an action. Action can be decomposed into sub-activity. The action
Ya, node-node ini bisa didekomposisi menjadi beberapa sub activities. I can take the delivery logic of figure 11.1 and define it as its own activity. Jadi bagian delivery ya, yang sebelah kiri saja, yang kanan kan bagian invoice atau pembayaran payment ya. Jadi yang delivery saja ini dia bisa digambar menjadi activity sendiri atau di activity diagram sendiri seperti 11.2. Ya, jadi di sini delivery itu dia digambar sendiri ya, subsidiary activity diagram. Okay. Action can be implemented either as sub-activities or as method on class. Jadi action ini bisa diimplementasikan apakah atau bisa digambarkan gitu ya, apakah itu dengan sub-activities atau metode dalam kelas ya, pseudocode gitu ya. You can show a sub-activity by using the rig symbol. Jadi ada rig symbol, simbol yang seperti ini. Nah, jadi ini delivery order. Rig indicate sub-activity diagram. Jadi Anda gambar yang utama, misalkan nanti di sini ada simbol rig, berarti ada sub-activity-nya. Oke, jadi yang di rig ini, you can show call class name, method name. You can also write the code fragment into the action symbol. Jadi Anda bisa menuliskan di sini fragment code-nya, ya. Nah, jadi delivery order yang di sini ini digunakan untuk pengantarnya ya, pengantarnya atau penandanya bahwa delivery order ini dia punya own activity. Jadi delivery order di sini ada tandanya, berarti nanti delivery order ada sendiri activity name-nya gitu ya, delivery order. Oke. Selanjutnya ada partition. Activity diagram tell you what happened, but they do not tell you who does what. Jadi activity diagram ini memang spesifiknya menggambarkan apa yang terjadi, ya. Tetapi dia tidak aslinya ya, tidak dapat menggambarkan siapa yang melakukan. Ya. In programming, this means that the diagram does not convey which class is responsible for its action. Kalau di pemrograman, hal ini berarti kelas asalnya kelas asalnya itu tidak bisa diketahui atau tidak diketahui kelas yang bertanggung jawab itu siapa. Tapi kalau tetap mau menunjukkan siapa yang bertanggung jawab, maka activity diagram ini bisa dibagi menjadi istilahnya ada partition, which show which action one class or organization unit carries out. Jadi seperti pada gambar 11.4 ya, ini adalah contoh notasinya sama dengan proses yang seperti tadi, gitu ya. Jadi di sini tentang receive order dan close order, tetapi aktornya atau siapa yang bertanggung jawab ini bisa terlihat. Contoh di sini ada garis namanya swim lane atau biasa dikenal dengan swim lane. Di sini ada customer service, di sini bagian finance, di sini bagian fulfillment atau yang mengantar gitu ya. The partitioning of figure 11.4 is a simple one-dimensional partitioning. This style is often referred to as swim lane. Jadi receive order itu nanti akan di split gitu ya. Kemudian ada proses fill order, delivery order ini ada di fulfillment. Nah, dan invoice ini tetap di customer service. Nanti akan dia proses selanjutnya receive payment akan di bagian finance. Jadi activity juga nanti bisa dimodifikasi untuk bisa memperlihatkan siapa yang bertanggung jawab dengan namanya swim lane. Oke. Kemudian ada signal. In the simple example of figure 11.1, activity diagram has clearly defined start point. Jadi di diagram yang awal tadi dia start point-nya sudah jelas, ya. Jadi sudah ada start point-nya didefinisikan. Nah, di sini ada itulah signal. A time signal occurs because of the passage of time. Start signal might indicate the end of month
in a financial period of each microsecond in a real-time controller. Di sini time signal, signal waktu ya, ini bisa dilihat gambarnya adalah seperti ini. Jadi signal ini time signal, di sini accept signal. Nah, kita lihat penjelasan selanjutnya. Figure 11.5 shows an activity that listen for two signal. Jadi di sini ada activity ya, live for airport, dia mendengarkan dua signal ya. Okay. A signal indicates that the activity receives an event from an outside process. It indicates that the activity constantly listens for two signals, and the diagram define how the activity reacts. Jadi di sini signalnya ada signal waktu, ada signal akses gitu ya. Nah ini pengertiannya seperti ini. In the case of figure 11.5, 2 hours before my flight leaves, I need to packaging my bag. Jadi sinyal waktunya adalah 2 jam. Kalau sudah 2 jam sebelum jam keberangkatan, ya, saya harus mulai melakukan packing bag. Okay. If I am quick to pack them, kalau sudah selesai packing pun, ya, I still cannot leave until the taxi arrives. Jadi, kalaupun ini sudah selesai, saya nggak bisa langsung ke airport sampai taksinya selesai datang. Ya. If the taxi arrive before my bags are packed, it has to wait for me to finish before we go. Kalau taksinya sudah datang duluan sebelum saya packingnya selesai, ya, taksinya harus juga menunggu. Jadi di sini signalnya itu adalah signal waktu dan signal accept. Ya. As well as accepting signal, we can send them. Jadi selain ini kan signal yang di accept. Jadi bentuknya seperti ini untuk menggambarkan kondisional signal ini ya. Jadi kapan saya mulai packing? Nah, 2 jam sebelumnya. Kapan nanti saya bisa leave for airport? Ada 2 kondisi yang harus dipenuhi. Nah, 2 kondisinya itu pakai ya kondisi yang notasi seperti ini. Oke, jadi ini adalah signal waktu, ada signal accept ya. Tapi yang untuk ya ini istilahnya adalah accepting signal. Selain accepting signal, kita dapat mengirim signal. This is useful when we have to send a message and then wait for reply before we can continue. Ini bisa dipakai atau bisa berguna ketika kita harus mengirimkan pesan dan kita harus menunggu sampai ada balasan sebelum kita bisa melanjutkan. Figure 11.6 shows a good example of this. Jadi gambar 11.6. Note that the two flows are in a race. Jadi kalau sending 2 flow ini in a race atau mana yang datang duluan atau mana yang bisa selesai duluan. The first to reach the final state will win and terminate the other flow. Ya, jadi kalau flow-nya ini send, ini balapan mana yang lebih duluan. Although accept are usually just waiting for an external event, we can also show a flow going into them. That indicate that we don't start listening until the flow triggers the accept. Ya, jadi di penjelasan di sini kita bisa tahu di sini reserve itinerary ini artinya adalah jadi kalau misalkan mau traveling gitu ya, itu penawaran paket-paket hotel atau paket-paket perjalanan, itu terjemahannya ya. Untuk kita mau pesan yang mana ya. Nah, nanti setelah ada send, Anda nanti ada 2 proses yang opsional lebih dahulu mana ya. Kalau di konsol lebih duluan daripada sampai menunggu 48 jam, ada 2 kali 24 jam ya, maka ya sudah berarti dia di konsol. Tapi kalau sudah 48 jam nggak ada konfirmasi ya, maka dia di cancel gitu ya. Oke,
token. Oke, kita akan stop dulu sampai part ini, kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan. Kemudian ada token. Nah, token ini sebenarnya konsep sederhana gitu ya. Jadi dalam activity diagram alur ya atau aliran dari start sampai stop itu bisa dibayangkan sebagai sebuah token yang dialirkan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi harus tetap informasi dari awal itu harus sampai ke finish itu harus terjaga tokennya gitu ya. Jadi harus estafet, nggak boleh tanpa keterangan itu putus di tengah jalan. Jadi kalaupun putus di tengah jalan itu nantinya harus ada keterangan atau konfirmasi. Entah itu tokennya mau berubah, bertransformasi, nah itu nanti harus ada keterangannya semua ya. Jadi dibayangkan, you can visualize the token with the coin or counter moving across the diagram. Jadi bayangkan sebagai koin yang saling dialurkan gitu ya di dalam diagram. Oke, kemudian flows and edge. Yang to use the term flow and edge synonymously, jadi dianggap flow sama edge ini dianggap sinonim to describe the connection between two action. Jadi untuk menggambarkan apa koneksi antara dua aksi. Ingat di sini ada aksi, di sini juga ada aksi kan ya. Istilahnya di sini adalah aksi. The simplest kind of edge is the simple arrow between two action. Jadi bentuk paling simpel dari edge, nah itu bentuknya panah seperti ini. Jadi di sini ada action, di sini ada action, maka edge-nya hanya panah seperti ini. Nah, panah seperti ini bisa dikasih nama, tapi kalau nggak dikasih nama pun juga sudah cukup. If you having difficulty routing lines, you can use connector. Kalau Anda kesusahan menggambar garisnya misalkan terlalu panjang, penggaris terlalu panjang gitu ya, atau nanti misalkan dia terpotong dengan garis yang lain, ya, Anda bisa pakai konektor seperti yang digambar kedua ini. Which simply save you having to draw a line the whole distance. Jadi Anda nggak perlu menggambar garis sepanjang yang dibutuhkan, tapi cukup pakai konektor saja. Ini cara yang kedua. Ya. The simplest edge as a token that has no meaning other than to control the flow. However, you can also pass object along edge. The object then play the role of token as well as carry data. Jadi ada object node. Jadi objek apa yang nanti dilewatkan itu bisa digambarkan juga seperti gambar yang ketiga. Gambar seluruh ya, kemudian yang keempat nanti ada pembahasan mengenai pin. Seluruh gambar di 11.7 ini equivalent atau Anda bisa pakai manapun yang Anda configure. Jadi menurut Anda yang terbaik yang mau Anda pakai itu yang mana? Ini equivalent. Jadi Anda bisa mau pakai yang mana saja. Selanjutnya ada pins and transformation. Action can have parameter just as method do. Jadi action ini dia masing-masing punya parameter atau topik atau data yang akan dilewatkan. You don't need to show information about parameter on activity diagram. Aslinya parameter nggak harus ditampilkan dalam activity diagram. Tapi kalau Anda mau, you can show them with pins. Anda bisa menggambarkannya dengan pin. Pinnya bentuk seperti ini, kotak kecil, dan di sini ada pin. You have to ensure that the output parameter of an outbound action match the input parameter of another. Jadi karena di sini seperti parameter, maka parameter yang input atau yang berangkat ya, itu juga harus sama parameter yang sampai kalau tidak ada transformasi ya. Tapi if they don't match, you can indicate a transformation. Jadi kalau mereka nggak sama, maka Anda bisa menunjukkan bahwa dia itu bertransformasi seperti gambar 11.8. Jadi di gambar 11.8, kalau pinnya antara yang berangkat dengan yang sampai itu nggak sama, maka di sini harus ada transformasi atau informasi transformasinya. Jadi contohnya di sini ada mengenai cancel appointment, jadi membatalkan janjian gitu ya.
Di sini berangkatnya appointment, ternyata di sini berangkatnya bukan appointment, tapi berangkatnya berupa. Nah, kalau di cancel ini ada message-nya apa, kemudian ada patient-nya nanti siapa yang mau dikasih message. Nah, di sini ada notify patient, memberi tahu patient. Jadi misalkan janjian dengan dokternya nggak bisa, maka dia melakukan cancel appointment. Nah, seperti ini. Nah, di sini Anda bisa menggambarkan komen-nya atau notes transformation appointment.cancellation notice appointment.patient. Nah, ini adalah transformation expression atau keterangan dari transformasinya. You don't have to show pins on an activity diagram. Pins are best when you want to look at the data needed and produced by the various action. Jadi pin itu nggak selalu Anda harus tampilkan di diagram. Tapi kalau pin ini hanya kasus-kasus tertentu yang Anda nanti butuh pin. Nah, selain yang ini, kalau tadi kan ini berangkat, parameter yang berangkat harus sama dengan yang sampai. Kalau itu tidak ada transformasi, kalau beda itu harus ada keterangan transformasi. Nah, selanjutnya adalah expansion region. With activity diagram, you often run into situation in which one action output triggers multiple invocation of another action. Dengan activity diagram, Anda sering atau bisa jadi seringkali menjumpai situasi di mana action di output trigger, action di berangkat gitu ya, dia men-trigger multiple invocation of another action. Jadi aksinya satu itu nanti memicu banyak aksi. An expansion region marks an activity diagram area where action occur once for each item in a collection. Jadi di sini ada expansion region, dia menandai di mana action ini occur once for each item in a collection. Jadi di sini ada simbol kotak-kotak ini ya. Jadi pinnya ada berapa ya? Facebook pin, ini ada istilahnya. Berarti kalau seperti ini, itu nanti ya ini ada keterangannya ya. Choose topic action generate a list of topic as its output. Jadi choose topic, setelah di choose topic, dia outputnya adalah serangkaian atau beberapa topik. Ya. Each element of this list then become a token for input to the write article action. Jadi masing-masing topik ini nanti melaksanakan write article, masing-masing topik juga di review article, ya. Kemudian masing-masing topik juga nanti bersiap untuk di-publish. Similarly, each review article action generates a single article that adds to the output list of the expansion region. When all the tokens in the expansion region end up in the output collection region, generate a single token for the list that pass to publish newsletter. Jadi, tadi prinsipnya kalau ada pin keluar, ada pin masuk, kalau jumlahnya sama berarti dia ya tidak diseleksi gitu ya. Jadi masuk 4 itu berarti menyimbolkan bahwa masing-masing topik itu nanti harus melalui ini, write article, juga review article, terus kemudian untuk melanjutkan ke proses selanjutnya atau menutup expansion region ini dia ditutup dengan ya jumlah pin yang sama. In this case, you have the same number of item in the output collection as you do in the input collection. Jadi pinnya di sini ini sama jumlahnya, di sini 4, di sini 4. However, you may have fewer, in which case the expansion region acts as a filter. Jadi bisa boleh jadi Anda menggambarkan di sini 4, di sini 2, atau di sini 1. Berarti expansion region-nya itu nanti akan berlaku sebagai filter. In figure 11.9, all the articles are written and reviewed in parallel, which is marked by the concurrent keyword. Jadi di sini ada concurrent, itu berarti paralel. Masing-masing topik akan dilakukan write article atau review article secara paralel. Oke. That's the most common. Jadi di sini ada juga keterangan di UML 1 ya. Di UML 1 itu nanti Anda bisa menggambarkannya modelnya seperti ini. Ya. Shorthand for a single action in expansion region. Jadi bentuknya seperti ini. Di notasi yang baru itu Anda bisa menggambarkan lebih jelas seperti ini ya. Ada keterangan di sini keywordnya, ada concurrent, ada keyword yang lain lagi.
kalau misalkan di sini ada filter, tentu saja filternya harus ada komentar yang kondisi filternya itu seperti apa. Jadi di filternya di sini harus ada keterangannya. Kalau misalkan sini lebih banyak, sini lebih sedikit, itu kan berarti menyimpulkan bahwa ini adalah filter expansion region-nya. Nah, filternya itu harus ada keywordnya atau keterangannya, kondisinya bagaimana. Selanjutnya adalah flow final. Tapi kita akan potong dulu sampai part di sini. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan mengenai flow final. Once you get multiple tokens, as in an expansion region, you often get flows that stop even when the activity is as a whole doesn't end. Jadi kalau Anda ketika Anda mendapatkan multiple token di dalam atau seperti dalam expansion region, Anda bisa jadi punya kondisi di mana harus berhenti walaupun dia belum sampai di node yang akhir. Dia menggunakan flow final istilahnya. Ya, the flow final indicates the end of one particular flow without terminating the whole activity. Jadi ada satu alternatif yang dia terminate duluan atau dia itu selesai terlebih dahulu, tapi yang lain hasilnya belum. Figure 11.11 shows this by modifying the example of figure 11.9. Jadi modifikasi dari sini. Jadi sini kan choose topic, write article, review article, langsung publish newsletter. Nah, nanti kondisinya bagaimana? Ada satu node atau satu flow ya, yang itu nanti putus di tengah-tengah atau ada kondisi di terminate. Ya. By modifying the example of figure 11.9 to allow article to be rejected. Jadi di sini ada 11.11. Dia ada menunjukkan artikelnya itu bisa di reject. If an article is rejected, the token is destroyed by the flow final. Jadi ini ada choose topic, ada write article, review article. Kalau di accept maka dia lanjut ke publish newsletter. Kalau di reject maka dia flow final. Di tengah-tengah seperti ini. Ini adalah cara untuk menggambarkan flow final. Ya, kemudian selanjutnya ada join specification. By default, a join lets execution pass on its output flow when all its input flows have arrived at the join. Jadi di awal tadi sudah disinggung bahwa kalau di activity diagram itu kalau ada join maka semuanya harus datang ya. Semuanya harus datang dulu baru dia bisa dilanjutkan. Ini gambar yang dipakai adalah 11.2 join specification. A join specification is a Boolean expression attached to a join. Jadi dia bentuknya adalah Boolean expression ya atau tidak. Each time a token arrives at the join specification is evaluated and if true, an output token is emitted. Jadi token, ya di sini ada keterangan join specification-nya adalah A and B. A sudah datang, B juga datang, and value of inserted coin lebih besar daripada atau sama dengan price of selected string. Jadi select string sudah datang atau sudah dilakukan, insert coin sudah dilakukan, kondisi tambahannya value of inserted coin ini lebih besar atau sama dengan price of selected string. Ini baru dilaksanakan yang dispense string. Nah, ini adalah join specification. Oke. Setelah join. Kemudian there is more. I should stress that this chapter only scratch the surface on activity diagram. Jadi dia hanya penjelasan ini sebenarnya hanya permukaannya saja. Anda bisa mengeksplor lebih jauh lagi mengenai activity diagram. When to use activity diagram? The great strength of activity diagram lies in the fact that they support and encourage parallel behavior. Jadi kuncinya activity diagram atau titik unggulnya activity diagram adalah dia bisa memodelkan parallel behavior. You can also use an activity diagram as a UML compliant flowchart. Anda bisa menganggap juga activity diagram itu sebagai flowchartnya dari UML. Jadi kalau Anda mau pakai UML ya supaya mungkin nyambung atau
Ya, satu tema sama-sama UML, ya Anda pakai activity diagram ya sebagai flowchart-nya gitu ya. Oke, jadi di activity diagram di sini ada penjelasannya. Sebenarnya pendekatannya dia bisa pakai pendekatan yang untuk memodelkan mau secara global, yang dimodelkan itu secara global ataupun secara detail UML. Maksudnya nanti dia kan bisa juga memodelkan alur dari mana atau proses detail yang ada dalam kelas ataupun objek. Dia bisa juga dipakai seperti itu. Karena keunggulannya tadi, ya kembali lagi dia bisa memodelkan proses-proses yang paralel. Jadi cakupannya activity itu bisa secara global atau secara detail. Ya, Anda mau tinggal pakai yang mana. Ya, di sini ada buku atau sumber yang lain yang Anda bisa temukan. Dan sampai di sini juga merupakan akhir dari pembahasan activity diagram. Kita nanti insya Allah akan bertemu di pembahasan selanjutnya. Saya akhiri pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.